Yes, welcome back everybody. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Di awal pekan ini, semoga teman-teman semua ya, saya berterima kasih dulu kepada Anda semua sampai saat ini masih setia di Crypto Daily Indonesia untuk menonton pembaruan terbaru di ruang kripto, berita-berita terbaru di ruang kripto, apa yang terjadi di ruang cryptocurrency dengan saya Sofyan. Kembali kita akan melihat informasi terbaru dari global market cap. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa berita menarik di ruang kripto ya, diantaranya Coinbase meluncurkan blockchainnya sendiri yang namanya BES, kemudian juga si Voyager Digital ya, dia melakukan penjualan besar-besaran Shiba Inu mereka teman-teman bertahap ya. Di beberapa hari terakhir mereka selalu mengirim Shiba Inu mereka di Coinbase ya. Intinya dia si Voyager Digital ini secara bertahap dia menjual sebagian besar aset mereka dalam bentuk Shiba Inu. Bukan hanya Shiba Inu, sebenarnya ada beberapa aset, tetapi pas kesempatan kali ini saya akan fokus membahas Shiba Inu. Datang informasi ini dari U-Today. Voyager Digital merupakan salah satu perusahaan kripto juga yang mengajukan kebangkrutan mereka di Amerika Serikat ya, bab 11, kebangkrutan bab 11 mereka di Amerika Serikat di beberapa bulan yang lalu. Kemudian informasi datang dari Justin Sun melakukan staking di platform Lido Finance sekitar 150.000 Ethereum. Kemudian juga datang informasi juga dari Grayscale BTC ya teman-teman semua. Nah, mereka ditolak ya oleh SEC untuk mengubah bermigrasi dari Grayscale Bitcoin Trust berubah menjadi ETF, Exchange Traded Fund Bitcoin Spot ya. Sebentar kita akan mengulas juga itu. Kita akan melihat dulu saat ini untuk perbaruan terbaru global market cap today. Global market cap mengalami kembali pemulihan sedikit. Kemarin sempat turun ya global market cap, kemudian Bitcoin turun di bawah 23.000. Saat ini global market cap menunjukkan arah bullish 1,09%. Masih di atas 1,0707 triliun US dolaran ya. Kita mengacu melihat Bitcoinnya, performanya bagaimana saat ini. Performa Bitcoin di awal pekan ini di hari Senin. Nah, di sini kita melihat dia mengalami lumayan pemompan 1,12% ya di harga 23.400 US dollar. Kemudian menyusul ada Ethereum di sana mengalami kenaikan juga 2,28% di kisaran harga 1.635 US dollar ya. Kemudian ada BNB dalam keadaan normal dalam 24 jam. Kemudian XRP juga normal ya, bisa dikatakan ini sideways. Kemudian Cardano sideways, Polygon Matic, Dogecoin, Solana, Polkadot, Shiba Inu sedikit mengalami kenaikan 2%-an, Litecoin ya sideways. Kemudian Tron sideways juga, Avalanche sideways, kemudian Uniswap ya, kebanyakan memang dalam 24 jam terakhir posisi performa dari altcoin ini ya ada yang normal, kemudian ada juga yang mengalami kenaikan sedikit demi sedikit ya. Untuk kenaikan yang drastis dalam top ya, top 20 sampai top berapa nih ya, sampai top 30 lah. Tidak begitu ada altcoin yang mengalami kenaikan sampai dengan 10%-an seperti itu. Baik teman-teman semua, kita akan mulai. Berita ini datang dari Ketua SEC Gary Gensler. Saya mendapat informasi dan kemudian saya membuat tweet di Twitter resmi Crypto Daily Indonesia. Nah, di sini saya katakan bahwa Ketua SEC Gary Gensler menegaskan segala sesuatu selain Bitcoin. Nah, si SEC katakan bahwa itu adalah segala sesuatu selain Bitcoin adalah sekuritas atau security teman-teman semua, berarti termasuk Ethereum ya, hampir semua teman-teman. Saya tidak tahu kenapa si Gary Gensler ini mengatakan demikian, sehingga di ruang kripto orang-orang tidak begitu menyukai si ketua SEC yang saat ini teman-teman ya, karena melakukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami di ruang kripto inginkan, melakukan beberapa tuduhan, diantaranya tuduhan terhadap Kraken, terhadap Paxos ya, stablecoin BUSD milik mereka ya. Nah, seperti itu. Kemudian si Menteri Keuangan Amerika Serikat dia mengatakan ya, kurang lebih ini informasi datang dari Bitcoin Magazine. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat itu tidak sama sekali dia tidak sama sekali berniat untuk
melarang Bitcoin ya dan kripto di Amerika Serikat. Tidak ada sekali niatan untuk melarang Bitcoin dan kripto lainnya di Amerika Serikat ya. Karena saya pastikan bahwa ketika mereka melakukan pelarangan ini, mereka sendiri yang akan mendapatkan kerugian itu. Karena Bitcoin merupakan salah satu inovasi terbaru ya teman-teman semua, datang di tengah-tengah kita. Solusinya itu apa? Solusinya untuk agar bagaimana orang-orang bisa melakukan transaksi secara global, secara peer-to-peer tanpa ada pihak ketiga. Nah, bisa dikatakan seperti itu teman-teman semua. Kalau juga si negara Amerika Serikat ini melarang, mereka juga akan rugi. Orang-orang di Amerika Serikat pastinya tidak akan meninggalkan sebagian besar, tidak akan meninggalkan kripto walaupun dia melarang. Orang-orang akan keluar dari pantai. Maksudnya apa? Orang-orang akan melakukan transaksi Bitcoin menggunakan exchange mungkin di luar Amerika Serikat, maka itu akan terkena rugi juga untuk Amerika itu sendiri. Ya, bisa dikatakan sebagai pajak, tidak akan mendapatkan pajak dan lain sebagainya. Makanya kenapa Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan mereka tidak ada niatan sama sekali untuk melarang Bitcoin dan kripto di Amerika Serikat, teman-teman. Dan kita akan masuk berita datang dari Coinbase. Sebenarnya informasi ini sudah datang di beberapa hari yang lalu. Mungkin di antara teman-teman belum mengetahui hal ini, bahwa Coinbase itu meluncurkan namanya blockchain-nya sendiri. Namanya adalah blockchain Base, teman-teman. Dan juga dia berencana ekspansi mereka di ruang non-fungible token atau di NFT ya. Baik, saya bacakan sekilas datang dari Bloomberg. Coinbase akan meluncurkan jaringan blockchain sebagai bagian dari DeFi, ekspansi NFT juga. Rantai berbasis Ethereum untuk difokuskan pada aplikasi terdesentralisasi, kemudian Coinbase tidak berencana mengeluarkan token asli untuk blockchain-nya. Nah, Coinbase mengatakan mereka tidak berencana untuk mengeluarkan token mereka sendiri dari blockchain Base yang mereka luncurkan itu, teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan lanjut next up. Berita informasi datang dari Shiba Inu Voyager Digital ya, menjual sebagian besar Shiba Inu milik mereka. Shiba Inu tetap menjadi holding terbesar ketiga Voyager. Walaupun Voyager Digital melakukan penjualan beberapa aset Shiba Inu mereka, nah tetapi si Voyager ini masih termasuk dalam holding terbesar Shiba Inu, teman-teman semua ya, salah satu perusahaan kripto yang mengajukan kebangkrutan mereka di Amerika Serikat di beberapa bulan yang lalu. Next, Voyager merupakan pialang aset digital yang gagal, telah menjual sekitar $100 juta dari total aset on-chain senilai $630 juta menurut pelacakan data blockchain Lock On-Chain dan analis kripto Andrew Kang. Next, Shiba Inu tetap menjadi salah satu kepemilikan terbesar Voyager terlepas dari penjualan aset yang sedang berlangsung ya. Di beberapa hari terakhir si Voyager ini secara bertahap menjual asetnya, teman-teman semua ya, salah satu perusahaan kripto yang mengajukan kebangkrutannya sebagian ya, hampir setiap hari di beberapa hari terakhir, di beberapa pekan terakhir itu terlacak mereka melakukan penjualan terhadap aset mereka. Menurut tweet baru-baru ini oleh analis kripto Andrew Kang dan pelacak data blockchain Lock On-Chain, Voyager telah menjual sekitar $100 juta dari total aset on-chain senilai $630 juta, dengan aset terbesar yang tersisa adalah $276 juta dalam bentuk Ethereum dan juga $81 juta dalam bentuk Shiba Inu. Dia masih memegang Shiba sekitar $81 juta dalam bentuk Shiba, teman-teman. Ya, masih tergolong besar sekali ya kepemilikan Shiba mereka. Analis Lock On-Chain menunjukkan bahwa Voyager telah mengirimkan aset ke Coinbase hampir setiap hari sejak 14 Februari ya. Ini kalian lihat, Lock On-Chain melihat si Voyager Digital ini melakukan pengiriman koin semenjak 14 Maret itu melakukan secara berturut-turut mengirim ke Coinbase ya, kemudian diidentifikasi. Nah, sebagian koin itu dijual, teman-teman semua, seperti itu. Next, aset tersebut meliputi sekitar 2,24 triliun Shiba, 15.635 Ethereum, 28,5 juta VGX, kemudian 640.000 Link, 7,75 juta Ocean, 350.000 Uniswap, ya 3,26 juta Mana, 4,4 juta ING, dan 2,3 juta Sandbox. Terlepas dari penjualan aset ini, Voyager saat ini memiliki aset sekitar 631 juta, termasuk 172.223 Ethereum,
186 juta USDC, 6,5 triliun SIP, dan mata uang kripto lainnya. Walaupun sebagian besar juga si Voyager ini mencairkan dananya ya terdeteksi oleh lock on chain, tetapi mereka masih memegang sebagian besar juga aset kripto, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian saya katakan tadi bahwa si Justin Sun melakukan staking sekitar 150.000 Ethereum di Lido Finance. Justin Sun stake sekitar 150.000 Ethereum ke Lido. Fitur staking rate limit aktif ya, fitur staking rate dari Lido ini. Nah, fitur staking rate limitnya mereka langsung aktifkan. Apa sih bang fitur staking rate limit ini? Baik, tunggu teman-teman, saya akan jelaskan sebentar, stay tune. Bahwa Justin Sun telah lakukan staking 150.000 Ethereum di platform Lido. Hal ini dilaporkan pertama kali oleh Lock On Chain di Twitter pada 25 Februari 2023. Ya, di beberapa hari yang lalu, Justin Sun telah mempertaruhkan sekitar 150.100 Ethereum di Lido dalam 4 transaksi terpisah. Pada saat itu, Ethereum yang mempertaruhkan senilai 240 juta dolar. Data dari The Bank menunjukkan bahwa Sun atau Justin Sun yang juga bertugas di Dewan Penasihat Pertukaran Kripto Huobi Global, mungkin diantara sudah mengetahui, telah mempertaruhkan sekitar juga 50.000 Ethereum lagi di platform, sehingga totalnya menjadi 200.100 Ethereum bernilai lebih dari 320 juta dolar. Dompet yang terkait dengan Justin Sun saat ini, ya, dompet yang terkait dengan Justin Sun ya diidentifikasi menyimpan menyimpan Ethereum senilai 37,9 juta dolar dan 4,8 juta ZRX. Sun juga memiliki 40,1 juta USDT dan 11,6 juta USDC pada platform peminjaman DeFi AAV versi 2. Lah, Lido Finance aktifkan staking rate limit. Nah, apa sih staking rate limit? Ya, sebentar saya akan sampaikan. Aksi yang dilakukan Sun ini berhasil membuat Lido meraih pencapaian terbaru dengan meraih transaksi harian 150.000 Ethereum ya di beberapa hari yang lalu, terjadinya di tanggal 25 Februari lalu, teman-teman semua. Nah, staking rate limit ini merupakan mekanisme dinamis yang merespon arus masuk dana yang besar dengan mengatasi potensi mengurangnya imbalan hasil. Nah, ini tujuan apa untuk diaktifkan staking rate limit? Nah, tujuannya untuk untuk mengatasi potensi pengurangan imbal hasil dari staking, teman-teman semua. Itu salah satu fungsi untuk mengaktifkan staking rate limit dari Lido itu sendiri. Dengan menggunakan fitur ini, maka masalah dapat diatasi tanpa secara langsung menjadi deposit yang sedang dilakukan. Kemudian informasi tambahan, tonggak sejarah terbaru ini juga mendorong Lido atau tokennya LDO ya, token milik dari Lido itu, token asli dari Lido yang melonjak sekitar 7% semenjak dirilisnya berita ini dalam 24 jam terakhir. LDO saat ini diperdagangkan di kisaran 3,04 dolar semenjak rilis berita ini. Nah, kemudian saya akan juga sampaikan berbicara sedikit tentang informasi datang dari Grayscale GBTC. Nah, di sini saya bercerita saja teman-teman ya, saya tidak akan bacakan berita ini, tetapi saya akan bercerita kesimpulan dari berita ini. Dan memang antara Grayscale, GBTC, proyek mereka dengan SEC, bahwa rencana dari CEO bos Grayscale Investment ini, yaitu namanya Michael Sonnenschein, nah itu mereka berencana untuk Grayscale Bitcoin Trust mereka, yaitu sahamnya itu teman-teman. So mereka berencana untuk mengubahnya secara total menjadi Bitcoin Spot ya, atau ETF Bitcoin Spot, Exchange Traded Fund Bitcoin Spot. Tetapi hal ini ditolak oleh SEC teman-teman semua, dengan penggunanya kurang lebih ya, pengguna si usernya ya, sekitar user dari Grayscale Bitcoin Trust ini teman-teman ya, jutaan ya, informasi yang saya dapat seperti itu, jutaan pengguna di sana. Nah, mereka berencana untuk mengubahnya ke ETF Bitcoin Spot, tetapi si SEC tidak mengizinkan hal ini. Kenapa? Karena SEC ragu teman-teman, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian ke depannya. Tetapi Grayscale selalu berusaha agar bagaimana si SEC ini menyetujui usulan mereka untuk bermigrasi dari Grayscale
Bitcoin Trust ini menjadi ETF Bitcoin Spot ya. Mudah-mudahan Anda paham apa yang kami sampaikan tentang masalah yang terjadi antara Grayscale dengan SEC, teman-teman semuanya. Saya pikir seperti itu dulu informasi hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan Anda di ruang kripto, apa yang terjadi di ruang kripto saat ini. Dengan saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Jangan lupa ikuti kami juga di Twitter, subscribe YouTube channel kami ya teman-teman semua. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.